Mudah-mudahan mudikmu selamat, bertemu dengan keluarga dan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini nih yang penting juga nih, kunci busi ya, kunci busi, dan ini ada businya, dan businya ini ya, yakinkan businya masih hidup. Ramadan tinggal seminggu lagi kira-kira ya. Kamu yang mau mudik pakai mobil atau motor, khususnya motor ya, kamu coba kasih tip mengenai persiapannya. Agak semangat guys. Yang pertama, kamu mesti perhatikan kondisi oli mesin kamu ya. Oli mesin dicek apakah ganti olinya sudah kadaluarsa, artinya udah lama atau barusan beberapa hari yang lalu. Jika misalnya perjalanan kamu panjang, maka kamu perlu ganti oli dulu ya. Karena ini salah satu tips yang paling penting. Mengapa? Karena bagian mesin ini banyak sekali gesekan-gesekan spare part ya, gesekan-gesekan part atau onderdil yang perlu pelumasan, apalagi jalannya nanti ribuan atau bahkan puluhan kilometer gitu, puluhan ribu kilometer maksudnya. Jadi mesti kamu ganti oli ya, mengeluarkan uang 50.000 kurang lebih, worth it lah ya, untuk mengamankan kondisi mesin kita. Karena nanti udah pasti di jalan akan ketemu dengan kemacetan kan ya. Ketika macet maka sudah pasti di situ beban mesin menjadi berat. Kemudian perjalanan yang kecepatannya tidak menentu, kadang over limit kan, itu juga perlu oli yang bagus. Jadi wajib kamu pakai oli ya, atau ganti oli. Nah, kemudian di sini di masalah karburator atau injection ya, setelah diganti oli, sekarang di sini ini kamu timbang sendiri guys. Kalau kira-kira performanya kurang meyakinkan, maka kamu harus servis ringan di daerah injeksi atau karburator. Tujuannya adalah biar pembakaran atau performa mesin kamu tetap terjaga ya. Misalnya kamu pakai yang model karburator, kalau kamu kira-kira mau jalan ribuan kilometer atau ratusan kilometer, ada baiknya kamu setel sedikit boros ya. Ini untuk mengimbangi beban dari panas mesin ya. Borosnya sedikit nggak apa-apa, nanti bisa bilang ke bengkelnya gitu. Nah, itu mengenai persiapan di area mesin. Kemudian di fisik yang lainnya guys, ini kamu harus cek juga mengenai rem ini ya. Rem, bagaimana remnya, rem depan maupun rem belakang harus kamu cek. Misalnya seperti ini kan, bagaimana handlingnya, kemudian seperti ini misalnya. Nah, kira-kira cukup perform enggak? Sekalian dicek shock breakernya guys. Nah, seperti ini kan. Dan belakang juga ya, di kaki ini bagaimana rasanya. Apakah cukup? Tidak cukup dengan peragaan seperti ini saja, tapi harus kamu lakukan dengan test drive ini maksudnya, mengenai rem atau pengereman. Kemudian yang tidak kalah penting ini, yang ketika kamu cek kondisi ban kamu ini, ban kamu ini apakah cukup perform diajak ratusan kilometer atau ribuan kilometer. Lihat dari fisiknya, jika kira-kira sudah pecah, ada gejala-gejala pecah, jangan digunakan atau lebih baik diganti, karena ini sangat-sangat vital di dalam keselamatan guys ya. Perhatikan ini di ban. Terus kalau ban masih bagus, cek juga ini masa ininya masih enggak. Ini berapa nih, coba contoh ini dibuat di 4720, ini ke tahun 2020 mestinya gitu ya. Coba kamu perhatikan guys, jangan sampai ini terlalu lewat, nanti bisa karetnya nggak cukup punya fleksibilitas terhadap jalan. Ban merek saja, merek apa saja oke lah. Itu sudah. Kemudian spion ya,
dan juga cek dua-duanya setel yang benar ya. Kemudian juga lampu-lampu ya, tidak kalah penting, lupa saya, lampu-lampu ya, lampu utama, kemudian lampu sen, lampu rem atau lampu senja, semua harus diperhatikan, harus semuanya on ya dalam fungsi normal. Shock breaker juga demikian, tadi sudah disampaikan. Nah, kira-kira itu, sambil cek apakah ada baut-baut yang kendor atau sesuatu yang perlu dibenerin sebelum kamu menggunakannya. Kira-kira itu guys. Bagasi juga dipersiapkan dengan baik ya. Jika diperlukan jangan suka nambah-nambah yang itu ya, dipakai apa itu, bambu-bambu itu memang bagus tapi kurang safety. Sekarang apa aja yang perlu dibawa guys? Mari guys, kita buka bagasinya. Pertama adalah ini karena musim hujan ya, ada baiknya kamu siapkan jas hujan kamu ya. Yang lebih baik yang ini ya, yang model celana ya. Kalau yang model Batman itu agak rawan tuh, bisa masuk ke roda belakang ini ya, jangan sampai nanti kamu masuk angin, karena ketika hujan di jalan raya anginnya gede. Kemudian obat-obatan perlu juga ini Bang Bud kebetulan punya ya, sesuai dengan ini kamu guys, apa namanya, problema kesehatan kamu apa itu. Ini ada Endostop, ada koyo, mungkin ada pelem tolak angin atau bodrek atau apa, terserah kamu lah. Karena kadang-kadang di jalan kita sulit temuin ini, kalaupun ada mungkin harganya lumayan ya. Jadi untuk darurat kamu perlu siapkan, nggak usah sebiji ini tapi beberapa tablet dah cukup. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya guys. Nah ini nih yang penting juga nih, kunci busi ya, kunci busi, dan ini ada businya, dan businya ini ya, yakinkan businya masih hidup, dengan busi yang jelek ya. Nah, busi masih hidup sesuai dengan ukurannya, apakah busi panjang atau busi pendek. Kemudian ini apa ini dalamnya? Oh, kunci-kunci. Nah, ini ada kunci-kunci pas, obeng, yang tang juga ada. Nah, ini semua akan diperlukan ketika something atau sesuatu terjadi dalam keadaan darurat. Ya, kamu taruh yang baik posisinya sehingga semuanya bisa masuk. Ya, misalnya seperti ini. Ini misalnya aja. Dan tutup ya. Apalagi yang perlu dibawa, misalnya air minum silahkan nanti ditaruh di bagasi atau di mana yang kira-kira kamu perlukan dengan segera. Kamu mesti tempatkan di tempat yang mudah dijangkau. Kemudian jangan lupa juga berkendara pakai ini ya, apa namanya, jaket. Ada bagusnya celana panjang dan juga pakai sepatu. Jangan menggunakan sesuatu yang sifatnya harian, karena sekali lagi ini mau berjalan jauh. Jaket udah, celana panjang, sepatu, helm yang standar. Usahakan dengan standar nasional Indonesia atau SNI yang udah diverifikasi oleh tentunya pihak safety Indonesia ya, dalam hal keselamatan berkendara. Dan guys, yang tidak kalah penting, kamu mesti siapkan surat-surat ya. Ada STNK pasti dalamnya ada struk pajak juga ya, itu juga disertakan. Kalau BPKB sih nggak perlu, karena itu biasanya untuk pajak tahunan atau misalnya dijual beli saja. Jadi kamu udah siapkan yang darurat tadi dalam bagasi, kemudian juga STNK, mau taruh di dompet boleh, taruh di bagasi juga boleh. Yang penting aman, tidak hilang di jalan saja. Kemudian jangan lupa sebelum berangkat kamu mesti berdoa, mudah-mudahan mudikmu selamat, bertemu dengan keluarga dan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat.